Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan mata kuliah ilmu pendidikan Islam walaupun hanya secara daring. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiat, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Ibu Dr. Hajah Hilda ini Syifa MAG bersama teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Andriani, NIM 11920200004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidik dalam pendidikan agama Islam. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 5 submateri tentang pendidik. Yang pertama tentang pengertian pendidik, yang kedua tentang peran pendidik dalam pengajaran, yang ketiga tentang tujuan pendidik, yang keempat tentang syarat dan juga sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, dan yang kelima adalah tugas dan juga tanggung jawab seorang pendidik. Nah, langsung saja yang pertama tentang pengertian pendidik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen ditetapkan bahwa guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Sedangkan pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dalam Islam sendiri, orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan itu adalah orang tua, ayah dan ibu. Nah, tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena kodratnya, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Yang kedua karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Selain itu, sukses tidaknya seorang anak, mereka juga tergantung pada pengasuhan dan pendidikan yang diberikan di lingkungan rumahnya. Ini tercermin dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian pendidik berikutnya dalam pandangan Islam adalah guru atau dosen. Jadi sederhananya, guru itu mengajar dalam lingkup sekolah formal, SD, SMP maupun SMA. Sedangkan dosen itu dalam perguruan tinggi. Submateri yang kedua adalah peran pendidik dalam pengajaran. Nah, pendidik dalam rangka pengajaran itu dituntut untuk melakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan juga ilmiah. Nah, oleh karena itu, peran pendidik itu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sekaligus sebagai pembimbing, yaitu sebagai wali yang membantu anak didiknya mengatasi kesulitan dalam belajarnya dan juga pemecahan bagi permasalahan lainnya. Jamara menuliskan ada 13 peran pendidik. Yang pertama korektor, yaitu pendidik bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua inspirator, pendidik itu menjadi inspirator atau ilham bagi kemajuan belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga sebagai informator, atau pendidik itu harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang keempat organisator, mampu mengelola kegiatan akademik. Yang kelima sebagai motivator atau mendorong peserta didik agar bergairah dalam belajar. Yang keenam inisiator. Kemudian yang ketujuh fasilitator. Yang kedelapan sebagai pembimbing atau membimbing anak atau peserta didiknya itu menuju dewasa susila yang cakap. Kemudian yang ke-9 demonstrator. Yang ke-10 pengelola kelas atau dapat mengelola kelas untuk menunjang interaksi edukatif. Yang ke-11 sebagai mediator. Yang ke-12 sebagai supervisor. Kemudian yang terakhir atau yang ke-13 itu sebagai evaluator, yaitu pendidik itu dituntut menjadi evaluator yang baik dan juga jujur. Submateri yang ketiga adalah tujuan pendidik. Nah, pendidik adalah orang yang dewasa yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik atau peserta didik dalam perkembangan jasmaninya maupun rohaninya demi mencapai kedewasaannya. Kemudian mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan juga sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri atau mandiri. Nah, orang yang pertama kali bertanggung jawab terhadap perkembangan anak atau pendidikan anak itu adalah orang tuanya, karena
adanya pertalian darah secara langsung gitu, sehingga yaitu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masa depan anaknya. Kemudian orang tua juga disebut sebagai pendidik kodrat. Namun karena mereka tidak mempunyai banyak waktu, kemudian kesempatan, maka mereka itu menyerahkan sebagian tanggung jawabnya itu kepada orang lain yang dikira mampu atau berkompeten untuk melaksanakan tugas pendidik. Maka sebagian orang tua, bahkan mayoritas orang tua, menyerahkan pendidikan anaknya itu kepada guru di sekolah formal gitu. Submateri yang keempat adalah syarat-syarat dan juga sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Syarat-syarat umum bagi seorang pendidik itu adalah yang pertama sehat jasmaninya, kemudian sehat rohaninya, dan juga menurut Haji Mubangkit, syarat untuk menjadi seorang pendidik itu adalah yang pertama harus beragama, yang kedua mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama, yang ketiga tidak kalah dengan guru-guru umum lainnya dalam membentuk negara yang demokratis, dan yang keempat harus memiliki perasaan panggilan murni gitu. Nah, sedangkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik itu adalah yang pertama integritas pribadi yang segala aspeknya berkembang secara harmonis. Kemudian yang kedua integritas sosial, yaitu pribadi yang merupakan satuan dengan masyarakat. Yang ketiga integritas susila, yaitu pribadi yang telah menyatukan diri dengan norma-norma susila yang dipilihnya. Kemudian adapun menurut Atiyah Al-Abrashi, seorang pendidik itu harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Seperti yang diungkapkan oleh beliau, yang pertama itu memiliki sifat zuhud, dalam artian tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, seorang guru harus jauh dari dosa besar. Kemudian yang ketiga, ikhlas dalam pekerjaannya. Yang keempat, bersifat pemaaf. Yang kelima, harus mencintai peserta didiknya. Submateri yang kelima adalah tugas dan tanggung jawab pendidik. Pendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, kemudian memberikan dorongan, memuji, menghukum, kemudian memberikan contoh, membiasakan, dan lain-lain. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang tugas seorang pendidik. Al-Quran juga telah mengisyaratkan peran para nabi dan juga pengikutnya dalam pendidikan dan fungsi fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu ilahi serta aplikasinya. Nah, isyarat ini salah satunya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 79, yang artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Quran surat Ali Imran ayat 79. Nah, pendidik itu jika ingin berhasil dalam kegiatan mendidik peserta didik harus mematuhi 8 adab atau etika yang bisa dimaknai juga sebagai tugas kewajiban selaku pendidik yang telah diatur pedomannya berlandaskan nilai-nilai luhur Islam. Nah, Al-Ghazali sebagaimana dikutip Al-Abrashi menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban pendidik itu yang pertama, sayang kepada murid sebagaimana sayangnya kepada anaknya sendiri, dan berusaha memberikan pelajaran yang dapat membebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu, tugas pendidik itu lebih mulia daripada tugas kedua orang tua. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, seorang pendidik itu tidak boleh mengharapkan gaji, upah, atau ucapan terima kasih. Ia mengajar harus dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membimbing murid secara penuh, baik dalam cara belajar maupun dalam menentukan urutan pelajaran. Ia harus memulai pelajaran dari yang mudah dan berangsur meningkat kepada yang sukar gitu atau yang sulit. Yang keempat, menasihati murid agar senantiasa berakhlak baik. Kemudian yang kelima, menghindarkan diri dari sikap merendahkan ilmu di hadapan anak. Misalnya, pendidik bahasa mengatakan ilmu fikih tidak penting, pendidik fikih mengatakan ilmu tafsir tidak perlu, dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kemudian yang keenam, menjaga agar materi yang diajarkannya sesuai dengan tingkat kematangan dan daya tangkap muridnya. Ya, seorang pendidik itu tidak boleh memberikan pelajaran yang belum terjangkau oleh potensi intelijensi anak didik. Kemudian yang ketujuh, memilih mata pelajaran yang sesuai untuk anak-anak yang kurang pandai atau bisa dikatakan ya bodoh gitu. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan itu mengamalkan ilmunya, serta perkataannya tidak boleh berlawanan dengan realitas zahir perbuatannya gitu. Sebab karena hal yang seperti itu, maka murid-murid itu tidak akan hormat kepada seorang pendidik gitu. Jadi kesimpulan daripada materi pendidik dalam pendidikan agama Islam ini adalah pendidik merupakan orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam itu adalah orang-orang yang
bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Nah, kalau kita melihat secara fungsional, kata pendidik itu dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan dan juga keterampilan. Seorang pendidik itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa tugas pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, serta membawa hati manusia untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat pendidikan itu adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikannya sebagai insan kamil atau manusia utuh atau kafah ya. Hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajaran, pembelajaran, pembersihan dan pembiasaan atau tahzib dan ta'dib dan tadrib atau latihan dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi pedagogi berupa profesi, kepribadian dan juga sosial. Nah, pendidikan itu menumbuhkan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran dan tubuh peserta didik yang dilakukan secara integral tanpa dipisah-pisahkan antara ranah-ranah tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi, penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.